Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Bu Bu. Guru. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, yaitu kita sama-sama mengucapkan salam panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tapi selamat lingun alatai, salam sujud kerendeng melempang. Ya, sebelum kita belajar, biasanya apa yang kita lakukan anak-anak? Yaitu berdoa. Ya. Ibu minta untuk Agus pimpin doa kita pada pagi hari ini. Ibu persilahkan. Ya, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sudah, Bu. Terima kasih untuk Agus sudah memimpin kita berdoa. Ya. Sebelum Ibu masuk ke ruangan, apa kalian sudah menyapu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, pintar. Karena setiap hari kita harus melaksanakan tugas yaitu menyapu. Menyapu. Kalau ada sampah, kertas diambil, dimasukkan ke dalam tempatnya. Tempat sampah. Nah, pagi ini siapa yang nggak masuk sekolah? Hadir semua, Bu. Bu. Ya, terima kasih karena kalian semua sudah hadir. Karena kita ini sebentar lagi akan melaksanakan yaitu ulangan semester. Ya, sudah belajar? Belum. Kita masuk ke materinya. Ibu mau tanya dulu. Pelajaran kita minggu kemarin masih ingat belum? Lupa, Bu. Lupa. Berarti tadi malam nggak belajar ya? Apakah hari ini tahu bahwa kita akan belajar yaitu tentang agama? Pelajaran kita hari ini. Tahu nggak? Apa pelajaran kita hari ini? Matematik apa agama? Agama, Bu. Ya, berarti tadi malam sudah lihat jadwal ya? Ya, Bu. Iya, Bu Guru. Agama ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita hari ini yaitu materi Atman sebagai sumber hidup. Ya. Sekarang kita masuk ke pengertian Atman, fungsi dan sifat Atman. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan, siapa yang tahu angkat tangan? Ya, kalau diam berarti belum paham atau belum mengerti. Ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan atau memberikan materi kepada kalian yaitu tentang pengertian Atman. Atman berasal dari kata an yang artinya apa, Agus? Napas, Bu. Ya, bernapas. Atman pada umumnya merupakan percikan sinar suci daripada Brahman atau Sang Hyang Widi. Ya. Atman artinya sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Atman menghidupkan manusia, binatang, dan tumbuhan. Kalau tidak ada Atman, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang itu bisa hidup enggak? Tidak, Bu. Tidak bisa hidup. Berarti Atman itu berkaitan dengan kehidupan kita. Ya. Bila diumpamakan matahari adalah Brahman. Atman adalah sinarnya. Matahari selalu bersinar. Sinar matahari begitu berguna untuk kehidupan makhluk hidup. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sinar matahari itu sangat
berguna bagi kita ya. Misalnya kita ada menanam padi, yaitu setelah dipanen kita mengeringkan, yaitu pakai Sinar Matahari. matahari. Ya, pintar semua anak-anak ibu ya. Fungsi dan sifat-sifat Atman. Coba anak ibu yang bernama Suartini, coba bacakan untuk ibu dulu. Belum terlihat, Bu. Belum terlihat ya? Belum. Agus, Tidak lihat terlihat. enggak? Tidak terlihat juga, Bu. Fungsi dan sifat Atman. Sebagai sumber hidup, cita dan stula sariranya, makhluk bertanggung jawab menjadi tenaga hidup sukma sarira. Atman berada di dalam tubuh manusia, hewan dan tumbuhan. Tanpa Atman, semua makhluk hidup akan Meninggal. Meninggal, mati. meninggal. Ya, Bu. Adem. Manusia dapat bernapas, makan, bermain karena adanya Atman. Man. Atman. Man. Atman ada di dalam tubuh semua makhluk Hidup, semuanya Ya. hidup. Yaitu fungsi dan sifat daripada Atman. Atman. Ini sifat-sifat Atman yaitu ada di dalam Bhagavad Gita. Ya, Bhagavad Terlihat Gita. ya anak-anak? Terlihat enggak? Belum. Ya, Bu. Hah? Belum. Lanjut, terlihat. Bu. Lanjut Ya. saja, Bu. Tidak dapat dilukai, senjata disebut dengan apa? Tidak. Wayan. Cahaya apa ada ye dia? Acedia. Yang Aceh kedua, dia, Bu. Ya. tidak terbakar oleh api disebut dengan Ada ya. Ada ya, Bu. ya. Oh, berarti semua sudah tahu sifat-sifat daripada Atman, yaitu ada 10 ya. Yang terakhir apa? Tidak dapat dipikirkan oleh akal disebut dengan Acintia, Bu. Acitya. Cintia. Ya. Itu semua adalah sifat-sifat Atman di dalam Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Ini coba anak-anak letakkan tangan di dadanya. Sudah, Bu. Kita, Dan apakah detak jantungnya terjadi apa enggak? Ada, Bu. detaknya, Bu. Ada. Detak Karena jantung. kita masih Hidup, Bu. hidup. Kalau kita tidak hidup berarti tidak ada Atman. Ya. Contoh makhluk hidup dan benda mati. Atman yang ada pada makhluk hidup sehingga makhluk hidup bisa bernapas, bergerak, berkembang biak, dan bersuara. Sedangkan benda mati tidak memiliki Atman. Maka benda mati tersebut tidak bisa bergerak, bernapas, dan berkembang biak. Ini contoh daripada makhluk hidup ya. Ada pohon pisang, ada ayam, ada anak-anak yang sedang bermain. Ya, masih banyak lagi contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ya. Ini benda mati. Benda mati yaitu tidak bisa bergerak atau bersuara. Seperti contohnya itu meja, kursi, papan tulis, dan sebagainya ya. Ya, di lingkungan rumah kita masih terdapat yaitu benda mati dan benda hidup. Ya. Ini Ibu kasih soal untuk anak-anak karena tadi sudah mendengarkan atau memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi. Sudah mendengar? Melihat? Sudah, Bu. Nah, nomor 1, apa arti daripada Atman?
Nomor 2, fungsi Atman apa saja? Nomor 3, sebutkan sifat-sifat daripada Atman. Ibu kasih waktu 20 menit. Ya, Bu. Bagi yang sudah mengerjakan, silakan mengumpulkan kepada Ibu. Ibu lihat siapa yang sudah mengumpulkan, Ibu suruh dia maju ke depan untuk membacanya. Agus sudah? Sudah, Bu. Ya sudah. Semuanya sudah dikumpulkan kepada Ibu. Ibu periksa dulu ya. Ya. Ya, Bu. Semuanya dari 15 orang yaitu 10 orang yang dapat nilainya bagus. Yang 5 orang nilainya masih di bawah ya. Tolong yang untuk 5 orang anak-anak Ibu supaya belajar lebih giat lagi ya. Ya, Bu. Iya. Jangan malas belajar, jangan malas sekolah karena kita sebentar lagi akan ulangan. Ya. Kesimpulan daripada materi kita hari ini yaitu Atman merupakan percikan sinar suci daripada Brahman atau Sang Hyang Widi. Atman menghidupkan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Setiap makhluk hidup yang bernapas adalah mempunyai Atman. Ya. Itu kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Ya. Dari kesimpulannya, dari penjelasan Ibu tadi, yang mana yang belum mengerti, silahkan ditanya dulu. Atau sudah jelas semua? Ya. Ya. Sekarang waktunya kita mau pulang. Untuk minggu depan, Ibu sampaikan yaitu kita mau mengerjakan soal untuk menambahkan nilai-nilai ulangannya nanti ya. Ya, Bu. Ya. Sekarang siapkan buku pulpen pensilnya, masukkan ke dalam tasnya dulu. Nanti ada yang ketinggalan. Sudah siap? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita sama-sama, sebelum kita pulang, kita sama-sama yaitu mengucapkan Parama Santi. Santi. Om Santi, Om Santi, 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 Om Om. Sahe. Tahe. Oke.